Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita telah memasuki saga baru, yaitu dimana Goku menyelamatkan Terang Dewasa untuk mengembalikan masa depan dalam perdamaian. Kemudian kita akan diperlihatkan Terang yang sedang berlari karena sedang dikejar oleh sosok misterius. Kita pun akan diperlihatkan sosok yang masih mengejar Terang. Dia berwarna hitam seperti bayangan, namun masih belum diketahui sosok itu siapa. Kemudian sosok tersebut segera menembakkan tembakan laser ke arah kota untuk mencari keberadaan Terang. Dan hancurnya semua kota yang ada di masa depan kemungkinan besar disebabkan oleh musuh baru tersebut. Kemudian Terang yang berhasil lolos dari makhluk tersebut segera masuk ke dalam suatu bangunan dan akhirnya bertemu dengan ibunya yang saat ini sedang mengerjakan suatu proyek. Nampak dari pertemuan di antara Terang dan juga Bulma kalau mereka berdua sudah lama tak bertemu. Di sini Bulma pun memberikan bahan bakar kepada Terang untuk dirinya bisa pergi ke masa lalu. Namun karena bahan bakar itu yang hanya sedikit, membuat Terang hanya bisa melakukan satu kali perjalanan saja. Dimana Bulma meminta kepada Terang untuk pergi ke masa lalu untuk meminta bantuan kepada para Z-Vector untuk bisa mengalahkan musuh yang berada di masa depan ini. Baru saja mereka mengobrolkan tentang musuh tersebut, tiba-tiba ada sebuah ledakan besar yang terjadi di tempat itu dan ternyata pelakunya adalah makhluk tadi. Nah, di sini nampak kalau makhluk tersebut telah berhasil menangkap Bulma dan kemudian membunuhnya di depan mata Terang. Terang yang tidak bisa melakukan apa-apa saat ini, dia pun hanya bisa melarikan diri dan berharap kalau dia bisa meminta bantuan kepada Goku dan juga teman-teman agar bisa membantunya mengalahkan musuh itu. Kemudian scene berpindah ke masa kini, kita akan diperhatikan Goku, Goten dan juga Cici yang akan segera memanen selada. Di sana juga ada Piccolo yang akan membantu Goku untuk memanen selada. Mereka berdua segera memanen selada itu sambil berlomba siapakah yang bisa memanennya lebih cepat. Kemudian Krillin juga datang ke tempat tersebut di mana dia memberitahu Goku kalau saat ini Vegeta sedang berlatih di tempat virus. Hal itu pun membuat Goku sontak langsung mengecek aura ki milik Vegeta dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Ketika merasakan aura ki Super Saiyan Blue milik Vegeta, Goku pun segera berpindah ke sana dan meninggalkan pekerjaannya. Sontak hal itu pun membuat Cici menjadi sangat marah kepada Krillin karena ulahnya membuat Goku saat ini pergi. Dia pun menyuruh Krillin untuk menggantikan Goku memanen semua sayurannya. Di sisi lain, Goku yang telah sampai ke tempat virus sontak memberikan hasil panennya kepada virus. Virus pun segera memakan hasil panen alias sayuran milik Goku dan nampak dia sangat menyukainya. Kita cek kondisi dari Terang yang saat ini sedang berlari dan segera memasuki sebuah gudung. Di sana ternyata Terang menemui Mai yang sudah dewasa. Nampak kalau Mai saat ini memiliki fisik yang sangatlah cantik. Kemudian Mai bertanya di manakah Bulma. Di sini Terang hanya bisa menjawab kalau Bulma telah mengorbankan dirinya demi dirinya bisa melarikan diri dan dia hanya membawa bahan bakar untuk mereka bisa pergi ke masa lalu. Kemudian kita akan diperlihatkan 4 begajul yang saat ini sedang memakan ramen dengan sangat lahap.
Kemudian Goku bertanya kepada Virus kenapa Virus sangat ketakutan ketika bertemu dengan Zeno sama. Di sini Virus pun mengatakan kalau dia adalah sosok yang sangatlah mengerikan, di mana dia bisa menghapus ke-12 alam semesta dengan sangatlah mudah. Walaupun dia tidak bisa bertarung, namun dia memiliki kekuatan penghapusan yang begitu mengerikan. Dahulu kala diceritakan kalau alam semesta berjumlah 18, namun karena ada yang membuat Zeno marah, membuat Zeno menghancurkan ke-6 alam semesta. Kita cek lagi Jordisi Terang yang saat ini sedang memakan makanan sebelum mereka pergi ke masa lalu. Setelah memakan makanan tersebut, mereka pun segera melakukan perjalanan untuk segera menuju ke Kapsul Corporation untuk menggunakan mesin waktu. Namun mereka melakukan perjalanan secara mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh makhluk tadi. Walaupun begitu, nampaknya keberadaan mereka berhasil dilacak oleh makhluk tadi, di mana Terang mencoba untuk melawan makhluk itu, namun dengan mudah makhluk itu mampu untuk mengalahkan Terang. Kemudian Mai juga maju untuk mengalihkan perhatian dari makhluk tersebut agar Terang bisa menggunakan mesin waktu dan pergi ke masa lalu. Namun di sini makhluk tersebut malah menembakkan sebuah tembakan laser kepada Mai yang membuat Mai terlempar sampai membuatnya pingsan. Kemudian makhluk tersebut pun menunjukkan wujudnya, di mana wajah dari makhluk tersebut wajahnya sangat mirip dengan Goku, di mana makhluk tersebut bernama Black Goku. Nah, di sini nampak kalau Terang sangat sedih melihat kematian dari Mai, namun dia tak mau berlarut dalam kesedihannya. Dia tak mau pengorbanan dari ibunya dan juga Mai sia-sia. Di mana Terang yang menyadari kalau Black masih belum mengetahui tempat dari mesin waktu. Dia pun berniat untuk segera mengalihkan perhatiannya. Kemudian Terang segera berubah menjadi Super Saiyan untuk bertarung melawan Black. Walaupun telah berubah menjadi Super Saiyan, di sini Black mampu mengalahkan Terang dengan begitu mudahnya. Di saat Black berniat untuk menghabisi Terang dengan menggunakan sebuah bola energi, di sini Terang segera melemparkan pedangnya dan mengenai bola energi itu sampai meledak. Kemudian Terang segera menembakkan jurus Masenko untuk mengalihkan perhatian dari Black. Setelah berhasil membuat Black teralihkan, di sini Terang pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. Dan ternyata Terang pergi ke lab ibunya dan segera pergi menggunakan mesin waktu. Nah, di sini Black segera mencari keberadaan Terang dengan merasakan aura Ki-nya. Ketika Terang muncul di belakang Black, Black segera menembakkan jurus Kamehameha. Namun mesin waktu milik Terang lebih cepat yang membuat Kamehameha milik Black pun gagal untuk mencegah Terang kembali ke masa lalu. Nah, di sini Black sudah tidak bisa lagi untuk merasakan aura Ki milik Terang, yang mana Terang seperti lenyap di telan bumi. Sementara itu nampak kalau Terang telah masuk ke ruang dimensi, dan dia pun sangat berharap kalau dia bisa bertemu dengan Goku dan juga yang lainnya untuk bisa membantunya mengalahkan Black.
Nggak lama kemudian, akhirnya mesin waktu itu telah berhasil sampai ke masa lalu. Nampak Terang Kecil pun kaget melihat ada seseorang yang datang. Nah, saat ini Terang Kecil melihat kalau Terang dewasa saat ini sudah pingsan akibat dia yang kelelahan. Melihat ada tulisan Kapsul Corporation di sini, Terang pun segera memberitahu Bulma, yang membuat Bulma langsung datang untuk segera memeriksa apa yang terjadi. Kemudian Bulma yang panik segera memberitahukan semua ini kepada Vegeta yang saat ini sedang berada di tempat Whis. Untuk membuat Goku bisa menggunakan jurus teleportasinya, di sini Terang segera berubah menjadi Super Saiyan. Kemudian Goku yang sedang berada di planet virus akhirnya bisa merasakan ki milik Terang dan dia pun segera menggunakan jurus Shunkan itu. Tak lupa di sini Whis dan juga Biru juga ikut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini. Di sisi lain, Black yang tidak bisa menemukan keberadaan dari Terang, dia pun bersikap seperti ODGJ dan mengamuk tak jelas. Kemudian dia pun segera menghancurkan bangunan yang berada di tempat tersebut, walaupun bangunan-bangunan itu sudah hancur dari tadi. Kembali ke masa kini, kita akan diperlihatkan Goku yang pergi ke tempat dari Dewa Karin, di mana dia mengambil beberapa kacang senzu dari tempatnya. Kemudian setelah Terang diberikan kacang senzu, akhirnya dia pun bisa sadar. Namun ketika Terang telah terbangun, dia pun melihat wajah Goku dan menganggap kalau Goku adalah Black. Melihat hal itu membuat Terang menjadi sangat marah dan dia pun melancarkan sebuah pukulan kepada Goku yang membuat semua orang menjadi terkejut. Dan alur cerita Dragon Ball Super 4 kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super 4 kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Terang yang berusaha untuk memukul Goku. Diakibatkan dia berpikir kalau Goku adalah Black. Bulma pun segera memukul Terang untuk segera menyadarkannya. Setelah sadar di sini, Terang pun segera meminta maaf kepada Goku dan juga yang lainnya atas perbuatannya ini. Kemudian Biru dan juga Whis segera mengecek mesin waktu tersebut. Di sini mereka tak menyangka kalau manusia bisa membuat hal itu. Namun Whis segera menjelaskan kalau memanipulasi itu sangatlah dilarang, bahkan oleh dewa sekalipun. Nah, di sini Virus pun menjadi sangat marah dan berniat untuk melenyapkan mereka semua atas perbuatannya ini. Nah, di sini Terang pun segera memohon kepada Virus untuk tidak melenyapkan mereka semua. Nah, di sini Virus mengatakan kalau dia akan mengampuni mereka semua jika dirinya diberikan makan enak, dan betapa rendahnya harga diri sebagai seorang dewa. Dia bisa ditaklukkan hanya dengan menggunakan sosis saja. Di sisi lain, Krillin dan juga Piccolo segera pergi menuju ke tempat dari Bulma setelah diberitahu oleh Cici tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Bulma yang tidak mengerti cara menggunakan mesin waktu tiba-tiba menemukan sebuah buku tutorial untuk cara menggunakan mesin waktu ini dan juga memperbaikinya, yang ternyata sudah disiapkan oleh Bulma di masa depan. Kemudian Terang pun segera menceritakan apa yang telah terjadi sebenarnya di masa depan, kalau telah muncul musuh yang lebih kuat daripada Majin Buu, di mana wajahnya sangat mirip dengan Goku, yang membuat tadi Terang tak sengaja untuk memukul Goku karena berpikir kalau dia adalah Black. Awal mula Black Goku melakukan hal tersebut, dia mengatakan kalau dia melakukan pemusnahan ini demi keadilan. Ternyata bukan hanya planet bumi yang telah menjadi korban atas keganasan dari Black, namun planet-planet lain juga telah musnah akibat Black yang melakukan kehancuran. Dan hal tersebut membuat Vegeta menjadi sangat marah karena Terang telah merendahkan harga diri sebagai seorang bangsa Saiyan. Namun Bulma segera mengatakan kalau semua jawaban
telah terjawab pada buku ini, di mana Bulma masa depan telah meminta bantuan kepada mereka semua untuk mengalahkan Black. Setelah disepakati, di sini Bulma berniat untuk menyiapkan bahan bakar mesin waktu agar mereka bisa pergi ke masa depan dan bertarung melawannya. Sementara itu, Virus dan juga Whis mereka masih menikmati sosis terenak di dunia yang telah Bulma siapkan untuk mereka. Kemudian Goku dan juga Terang mereka segera melakukan sparring untuk mengetahui seberapa kuatkah Black di masa depan. Kemudian mereka pun segera berubah menjadi Super Saiyan dan segera melakukan pertarungan. Di sini efek pertarungan dari mereka berdua benar-benar sangat dahsyat yang membuat orang-orang menjadi berhamburan. Kemudian Bulma pun segera membuat sebuah pelindung untuk membuat efek pertarungan mereka tidak mengenai orang-orang yang tak bersalah. Ikinari Super Saiyan Caora. Namun Terang mengatakan kalau kekuatan segini masih belum bisa untuk mengalahkan Black. Kemudian Goku pun segera berubah menjadi Super Saiyan 3 untuk melayani kekuatan Terang dan menunjukkan bagaimana kekuatannya saat ini. Nampak kalau Terang cukup terkejut dengan peningkatan kekuatan Goku yang benar-benar sangat gila. Di sini Terang pun segera menyerang Goku dengan menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dengan mudah Goku mampu menahan serangan Terang hanya dengan menggunakan 4 jarinya saja. Kemudian Goku pun segera menyerang Terang sampai membuatnya tepar. Nah, di sini Piccolo dan juga Krillin akhirnya telah sampai. Mereka pun segera bertanya apa yang telah terjadi sebenarnya. Namun tiba-tiba langit langsung mendung dan terbelah menjadi dua. Ternyata saat ini Black telah berhasil menemukan keberadaan dari Terang dengan menggunakan cincinnya. Nampak semua Z-Factor pun dibuat terkejut dengan kedatangan Black yang bisa berhasil sampai ke tempat ini. Nah, di sini adalah pertama kali di mana Goku dan juga Black bertemu. Goku pun langsung meluncur untuk segera menghadapi Black sebelum Vegeta mendahulunya. Dan saat pertarungan dimulai, di sini Black menggunakan sebuah bola energi laser yang membuat Goku terlempar sangat jauh. Kemudian Z-Factor pun langsung meluncur untuk segera menyusul dan melihat pertarungan di antara Goku melawan Black. Di sisi lain, Goku yang terkena serangan Black, kemudian dia pun segera berubah menjadi Super Saiyan 2 karena merasa kalau Black memang cukup kuat. Kemudian mereka pun segera melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit. Super Saiyan. Kemudian di sini Black langsung meningkatkan aura kekuatannya dengan cara berteriak. Setelah itu dia pun segera menyerang Goku secara bertubi-tubi. Goku yang hanya bertahan, dia pun berhasil dihajar oleh Black dan diakhiri dengan sebuah tembakan laser. Di sini para Z-Factor pun menganggap kalau Goku walaupun bisa menghindari serangan dari Black, mereka merasa kalau kekuatan Black setiap waktu terus meningkat. Nah, di sini nampak pertarungan mereka masih berjalan dengan seimbang. 最強戦士
Kemudian Whis mengatakan kalau kekuatan Black memang lumayan kuat karena mampu mengimbangi kekuatan Super Saiyan 2 milik Goku. Di sini Virus juga mengatakan kalau kekuatan milik Black ini sedikit aneh dan tidak seperti biasanya. Kemudian Goku pun kembali menaikkan aura kekuatan Super Saiyan 2-nya dan segera menyerang Black. Namun di sini Black berhasil membanting Goku sampai ke tanah. Di sisi lain, nampak portal dimensi semakin lama mengeluarkan petir yang sangat dahsyat dan seolah-olah menarik tubuh Black untuk kembali masuk ke dalamnya. Namun Black yang masih keras kepala, dia pun kembali menaikkan aura kekuatannya dan bertarung melawan Goku sampai membuat Goku kembali menghantam tanah. Goku yang tak menyerah, dia pun kembali beradu kekuatan dengan Black. Namun kali ini Black benar-benar sudah ditarik oleh portal dimensi itu untuk segera kembali ke masa depan. Sebelum masuk ke dalam portal itu, di sini Black pun segera menghancurkan mesin waktu milik Trunks agar Trunks tidak bisa lagi untuk kembali ke masa depan. Di sisi lain, Black yang telah menerima banyak luka, dia pun langsung terjatuh. Namun di sini Black sangat senang karena akhirnya dia bisa mengetahui kemampuan yang Goku miliki dan dia bisa menyempurnakan kekuatannya. Di sisi lain, nampak Trunks sangat sedih karena mesin waktu satu-satunya untuk mereka bisa kembali ke masa depan malah hancur tak tersisa. Di sini Trunks pun juga menjelaskan kalau kekuatan Black jauh lebih kuat daripada tadi saat bertarung melawan Goku. Namun di sini Vegeta menjelaskan kalau mereka memiliki kekuatan yang lebih daripada yang tadi. Namun di sini Goku mengatakan kalau Black memiliki peningkatan kekuatan yang benar-benar tak masuk akal, di mana dia masih belum mengetahui batasan kekuatan yang dimiliki oleh Black. Dan di sini Bulma harus kembali membuat mesin waktu dari awal karena dia harus membuat mereka bisa kembali ke masa depan agar bisa mengalahkan Black. Namun nampaknya di sini Bulma masih belum paham bagaimana cara untuk membuat mesin waktu karena itu adalah hal yang benar-benar sangat rumit. Kemudian Whis pun segera menjelaskan kalau cincin yang dipakai oleh Black adalah cincin yang dimiliki oleh para Kaioshin. Namun di sini alam semesta ketujuh sama sekali tak ada seorang Kaioshin yang wajahnya mirip dengan Goku. Selain itu, Black juga tidak akan bisa lagi kemari karena tadi adalah hal yang tidak diinginkan oleh Black juga. Nah, di sini Krillin menyarankan untuk menggunakan kemampuan pengendali waktu milik Whis. Namun Whis mengatakan kalau dia hanya bisa mengembalikan waktu sebanyak 3 menit saja karena itu adalah batasannya sebagai seorang pengawal dewa. Nah, di sini nampak Trunks benar-benar sangat sedih atas kehancuran dari mesin waktu. Dia pun teringat perkataan dari ibunya. Namun sayangnya dia saat ini sudah tidak bisa melakukan apa-apa dan dia merasa sudah putus asa. Namun Vegeta segera menghampiri Trunks dan mengatakan kalau mereka masih memiliki cara untuk membuat Trunks bisa kembali ke masa depan dan membuat mereka bisa mengalahkan Black dan meminta kepada Trunks untuk jangan menyerah. Virus yang mendengar hal tersebut menganggap kalau semua manusia sama saja. Mereka selalu bilang agar tidak menyerah, namun mereka selalu putus asa jika menemukan jalan buntu. Tiba-tiba Bulma langsung datang dan dia mengabarkan sebuah kabar yang sangat baik, di mana Bulma berhasil menemukan sebuah mesin waktu peninggalan dari Cell yang membuat mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke masa depan. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.